Beliau untuk mempertahankan apa namanya studinya, bahkan dia tinggal di musola. Wow. Nah, dia tinggal di musola, ya kan, tidur di situ. Kemudian dia menjadi apa itu namanya? Marbot masjid. Nah, gitu, marbot. Wow. Yang bikin kita sedih itu ada beberapa yang WA gitu kan. Mereka mengatakan, "Kak, kok kami di PHP?" Nah, di sebelah aku, kepo nggak siapa? Kayak masker soalnya dari tadi. Nggak kelihatan mukanya. Hari ini kita kedatangan ada Mas Slamet. Mas Slamet ini adalah for wheel di wilayah Lampung ya Mas ya? Siap, Halo siap. Mas. Mas, kelihatan dong mukanya Mas, boleh nggak? Boleh, boleh. Nah, Ya. udah kelihatan semua di Sobat Sosial. Kali ini di Beranda kita akan ngobrol sama Mas Slamet seputar gerakan Ayo Kuliah. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih Sobat Sosial, sebenarnya gerakan Ayo Kuliah tuh apa sih? Emang PKH nih kerjaannya bikin sesuatu terus gitu ya. Kemarin ada banyak pokoknya yang dibikin sama PKH. Nah, sekarang kita akan ngobrolin soal gerakan Ayo Kuliah. Boleh nggak sih Mas sebenarnya dijelasin gerakan Ayo Kuliah tuh apa gitu sebenarnya? Boleh, Mbak. Iya, silahkan Mas. Okay. Kayaknya canggung nih Masnya nih, butuh diajakin ngobrol lebih halus gitu ya Mas iya, ya. iya. Boleh Mas dijelasin? Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi pertama terima kasih atas kesempatannya. Sama. Ya, gerakan Ayo Kuliah itu sebenarnya sederhananya kita mengajak aja sih, ya kan? Mengajak, ya kan? Khususnya anak PKH kelas 12 baik SMA, SMK, MA sederajat untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Kelas 12 tuh Mas berarti Ya, Mas? kelas 12 yang kita lakukan proses pembinaan itu. Gitu. Pembinaannya kayak gimana tuh Mas? Maksudnya mungkin banyak juga kan para siswa gitu mungkin atau KPM yang emang tujuannya udah cuma sampai SMA aja gitu, nggak mau lanjut. Ya udah habis SMA mungkin kerja atau mungkin habis SMA bantu orang tua gitu, nggak ada kepikiran untuk kuliah. Nah, pembinaan kayak gimana sih Mas yang dirancang gitu atau yang dikasih tahu? Ya, ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah kita mapping data. Mapping data. Nah, mapping data ini sebenarnya kita mencari ya, kita mencari anak-anak yang kelas 12 yang potensial. Kalau kita bicara Lampung berarti ada 15 kabupaten. Ya, kalau bicara kecamatan ada 228 kecamatan. Lebih banyak lagi. Nah, memang tagline kita itu satu kecamatan satu sarjana PKH. Itu tagline yang kita satu kecamatan satu sarjana PKH. Ya. Wow. Nah, itu di tahap mapping ini kita mencari anak-anak PKH kelas 12 yang potensial. Yang potensial. Nah, potensial itu dalam arti apa? Satu, dia memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata. Biasanya ciri khasnya apa? Dia masuk 1 besar sampai dengan 10 besar. 1 sampai 10 besar. Nah, udah disaringnya dari situ Mas. Nah, iya biasanya kita begitu. Kemudian kita minta kepada SDM PKH itu menggali satu tadi potensi akademis. Kedua adalah kemauan anak. Ya. Jadi kalau potensi akademisnya bagus, anaknya tidak mau kuliah juga akan jadi masalah, kan begitu. Kemudian kemudian yang ketiga itu adalah orang tua, dukungan orang tua. Emang ada Mas orang tua yang ngedukung gitu? Ya ada, karena bicara mindset, karena ini kan keluarga PKH ini relatif ya keluarga prasejahtera. Jadi mindset di kepala mereka, kuliah itu sulit, kuliah itu mahal, kuliah ya, itu lama. Nah, artinya dan keluarga yang berasal dari keluarga prasejahtera itu relatif agak susah untuk kemudian bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi gitu kan. Nah, itu beberapa ya. Tadi yang pertama kan kita bicara mapping ya. Nah, betul. Makanya teman-teman pendamping sosial PKH itu melakukan mapping berdasarkan data yang ada itu tadi. Kedua, baru kemudian kita lakukan setelah ada data nih, ya kan? Kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan edukasi dan motivasi. Kenapa diedukasi dan kenapa dimotivasi? Karena tadi latar belakangnya mereka dari keluarga prasejahtera, relatif mindsetnya tadi ya kuliah itu susah macam-macam. Nah, itu biasanya di luar masa pandemi, ya kan? Di tahun 2017, 18 dan 19 kita melakukan pertemuan langsung. Ya, kita ketemu langsung, ya kan, dibantu oleh SDM PKH dan kadang-kadang juga para volunteer. Volunteer ini adalah anak PKH yang sudah kuliah. Nah, karena membantu gitu ya ya, Mas ya? Betul. Karena gerakan Ayo Kuliah di Lampung sudah dimulai sejak tahun 2017. Nah, sekarang sudah di 2020 kan. Nah, total semuanya ada 335 anak yang sudah bisa melanjutkan jenjang perguruan tinggi gitu kan. Nah, itu yang membantu kita. Kedua, ini adalah sukses story dan contoh nyata. Bahwa sebenarnya ada nih contohnya yang kuliah dan lulus gitu ya Mas ya. Ya. Nah, mereka yang akan bicara dari hati ke hati kepada adik-adik itu. Kalau kita yang bicara mungkin dia akan bicara, oh bapak mungkin dari keluarga mampu. Iya. Tapi kalau ini yang bicara mahasiswa yang memang dia
berasal dari keluarga PKH, kemudian ngomong atau bicara di hadapan anak lebih PKH. Dekat gitu ya Mas berarti. Itu relatif mereka bisa menerima dengan baik. Kemudian setelah itu tadi mapping, edukasi motivasi, kemudian yang ketiga adalah advokasi. Nah, advokasi atau proses pendampingan ini apa? Anak-anak yang potensial tadi kita sudah data, kita sudah edukasi, motivasi, kemudian kita arahkan untuk mendaftar di jenjang perguruan tinggi, ya kan? Karena memang ada beberapa jalur ya, ada jalur SNMPTN, kemudian ada jalur SBMPTN, macam-macam. Nah, kita dorong untuk kemudian mereka mendaftar, gitu kan? Biar apa yang kita lakukan tidak efektif artinya gitu kan. Nah, kemudian yang tidak lupa adalah kita juga meminta mereka mendaftar KIP kuliah. Nah, ini yang penting begitu. Karena mereka dari keluarga tidak mampu, ya kan, akan menjadi hambatan ketika mereka diterima di perguruan tinggi. Tapi nggak bisa melanjutkan karena biaya gitu ya Mas ya. Nah, makanya gerakan Ayo Kuliah ini sebenarnya hanya menghubungkan puzzle-puzzle yang sebenarnya sudah ada, begitu kan. Intinya adalah membantu para KPM khususnya anak kelas 12 yang gak kepikiran untuk kuliah, akhirnya kepikiran untuk kuliah dan bahkan melanjutkan kuliah gitu ya Mas ya, tanpa ada halangan biaya atau halangan restu dari orang tua gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya Mas, kan tadi Mas sempat singgung nih, dia dari 2017 nih program gerakan Ayo Kuliah ini, yang pengen bikin Mas Slamet ini memotivasi Mas Slamet untuk bikin gerakan Ayo Kuliah itu apa sih Mas? Maksudnya kan nggak ada keharusan gitu Mas. Oh iya. Tapi kok tiba-tiba bisa dapat ide untuk bisa bikin si gerakan Ayo Kuliah ini, dari mana datangnya Mas? Iya. Yang pertama ini latar belakang ya. Latar belakang yang kemudian menggerakkan muncul gagasan atau ide gerakan Ayo Kuliah itu. Pertama adalah data yang kita punya. Kalau kita lihat di dalam sistem informasi PKH itu kan ada tuh ibu hamil, SD, SMP, SMA. Balita juga ada, iya Mas. Kan? Iya kan, kemudian anak SMA, anak SMP kan. Nah, jumlahnya di Lampung itu sangat banyak sekali, gitu kan. Namun fakta di lapangan kita temui, gitu kan, itu sangat sedikit sekali yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Artinya jumlahnya banyak, tapi sangat sedikit sekali yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata latar belakangnya apa? Satu, mindsetnya, ya kan. Kedua, apa memang nggak ada dukungan finansial. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya pengalaman lah ya dari kita ya, atau saya secara pribadi ketika melaksanakan ke jenjang S1 ya, dan kemudian pasca sarjana itu juga sama gitu. Saya juga bukan berasal dari keluarga menengah ke atas ya, artinya relatif samalah dengan teman-teman PKH. Cuman waktu saya kuliah belum ada PKH gitu, ya kan? Kira-kira begitu gitu kan. Nah, ketika kalau ada PKH kayaknya udah dibikin ya Mas ya, ikutan mungkin masuk bisa jadi gitu kan. Nah, jadi kira-kira begitu gitu kan. Karena ternyata susah gitu kan. Susah ketika kita yang berasal dari keluarga prasejahtera, ketika diterima perguruan tinggi tidak disupport oleh beasiswa. Walaupun sudah diterima ya Mas ya? Iya, walaupun sudah diterima tapi tidak disupport oleh beasiswa, ternyata proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik gitu kan. Karena kita harus mikirin ini biaya hidup. Mau gimana? Atau mungkin kalau misalnya kos. Nah, itu dia Mas, kos, biaya kosan, makan juga, laundry nih ya, kalau misalnya perempuan-perempuan malas kayak aku kan nggak nyuci sendiri Mas, laundry gitu ya. Jadi banyak gitu pengeluarannya. Betul. Tapi berarti Mas itu datang dari keluarga yang bisa dianggap kurang mampu gitu Mas, sehingga akhirnya bisa memotivasi Mas Slamet sekarang untuk bisa bikin gerakan Ayo Kuliah itu Mas. Salah satunya dari situ. Iya, kira-kira begitulah gambarannya begitu kan. Ya kita hanya ingin ingin berbagi begitu kan. Karena kita sudah melalui, biasanya kalau orang melalui itu dia bisa bicara. Ya kan? Orang yang udah ngerasain bisa cerita langsung gitu ya Mas karena ya. sudah ngerasain begitu kan. Nah, kemudian ide ini kami sampaikan, ya kan, gagasan ini saya sampaikan kepada para Korkap, kemudian Korwil, ya kan, di Lampung gitu kan, teman-teman SDM PKH, dan alhamdulillah antusias. 2017 ya kan? nih ya Mas ya. Nah, kita mulai di 2017, ya kan, di awal itu, ya kan. Itu alhamdulillah 28 anak ya berhasil kita dorong untuk kemudian lumayan bisa ya Mas diterima. Ya. Itu hitungannya lumayan atau mungkin masih kurang Mas? Sebenarnya kalau bicara persentase sangat kecil sekali sebenarnya dari jumlah yang kelas 12 ya kan. Nah, tapi kalau minatnya 28 kemungkinan akan bertambah dong Mas. Bertambah nggak Mas sebenarnya dari 2017 sampai sekarang? Alhamdulillah trennya naik ya. Trennya naik ya, di 2018 meningkat menjadi 74. Alhamdulillah. Nah, itu kan. Kemudian di 2018 meningkat lagi ya kan menjadi 119.
Nah, kemudian di 2019 ya meningkat kembali ya kan. Dan kemudian terakhir di 2020 ini totalnya 114. 14 di tahun 2020. Total keseluruhan sejak 2017 sampai dengan 2020 adalah 335 ya. Ya, saya pikir angka ini angka yang cukup fantastis begitu kan. Ya kan. Kami juga berharap agar apa ya gagasan atau ide ini juga disambut baik begitu kan, karena mimpi-mimpi ini juga mimpi-mimpi untuk kebaikan anak-anak PKH ke depannya. Kayaknya begitu. banyak juga mungkin setelah diluncurkannya atau setelah dirilisnya gerakan Ayo Kuliah ini banyak juga anak-anak kelas 12 yang akhirnya termotivasi untuk kuliah juga ya Mas ya. Maksudnya dengan bantuan volunteer dari teman-teman juga yang akhirnya ngasih tahu juga ke para KPM ini. Akhirnya mereka juga pengen gitu untuk kuliah gitu ya Mas ya. Ya, alhamdulillah begitu kan. Karena saling apa ya? Saling kait mengait begitu kan. Nah, anak-anak yang 2017 itu kan merasakan tuh sisi kebermanfaatan dari gerakan Ayo Kuliah. Kemudian buktinya apa? Mereka mau menjadi volunteer di 2018. Kemudian yang anak-anak di 2018 menjadi volunteer di 2019. Artinya ada proses kesinambungan, ya kan? Bahasa kita kaderisasi sebenarnya gitu kan. Agar proses gerakan Ayo Kuliah ini tidak mandek begitu kan. Terus lanjut gitu ya. Terus berlanjut begitu. Karena sekarang ini kan jumlahnya semakin banyak tuh. Artinya jejaring di 15 kabupaten ya itu juga relatif berjalan dengan baik. Di masa pandemi ini alhamdulillah juga kita bisa mencapai 114 walaupun kita tidak melakukan pertemuan langsung, ya kan? Hanya lewat virtual berarti. Hanya lewat virtual, kita lewat grup-grup WA dan kemudian men-tracking alumni-alumni yang asalnya dari SMA mana. Dia kemudian membimbing adik-adiknya berdasarkan SMA-nya yang potensial, akhirnya kita buatkan grup WA, kemudian kita bina di dalam grup itu gitu kan. Luar biasa Sobat Sosial. Jadi sangat menarik banget ya Mas, maksudnya dari 2007 sampai akhirnya 2017 10 tahun akhirnya Mas Slamet menginisiasikan untuk adanya gerakan Ayo Kuliah gitu ya Mas ya. Nah, Mas sebenarnya kan tadi perjalanan dari 2017. Tadi kan perjalanan dari 2017 tuh Mas. Ada misalnya kayak kendala atau mungkin ketika mau ngasih proposal tentang gerakan Ayo Kuliah ini mungkin dapat kendala dari mana-mana gitu Mas? Ada nggak sih Mas? Maksudnya kan ini kan termasuk ide baru, inovasi baru gitu. Nggak pernah kepikiran juga sebelumnya karena orang sudah biasa dengan ya udah SMA selesai gitu. Tapi tiba-tiba dari Lampung nih muncul ide gerakan Ayo Kuliah gitu. Ada kendala-kendala nggak Mas? Ya pasti ada gitu ya. Namanya sesuatu yang baru itu tentu ada kendala. Ya kendala mungkin secara umum bisa kita kategorikan jadi dua ya, secara internal dan eksternal. Internal apa? Kendala internalnya itu ya di keluarga PKH sendiri gitu kan. Kadang-kadang itu tadi ya kan, anak-anak PKH itu dia punya potensi akademis ya kan, tapi karena informasi yang terbatas sehingganya tidak punya motivasi dan tidak punya niat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Padahal sebenarnya bisa. Ya. Cuman ya karena tadi itu tidak ada informasi yang masuk, tidak ada proses motivasi dan tidak ada proses edukasi. Itu yang hambatan dari faktor internal. Dari faktor eksternal ya kan, biasanya yang menjadi kendala adalah ketika kita sudah melakukan proses pembinaan dari tadi proses mapping, edukasi, motivasi, kemudian sampai proses pendampingan, ini pada akhirnya anak ini sudah diterima nih di perguruan tinggi. Udah keterima nih, sudah terima lolos. nih. Nah, cuman ternyata apa? KIP kuliah atau bidik misinya atau beasiswa lainnya tidak dapat. Nah, yang sering menjadi kendala kami di lapangan itu yang sampai detik ini kami belum menemukan solusi yang solutif begitu. Ya ini yang kasus ini begitu kan. Si bidik misinya ini yang nggak dapat. Nah, bidik misi atau KIP kuliahnya ini belum seluruhnya 335 anak PKH yang berhasil kami dorong ini kemudian mendapatkan komplementaritas KIP kuliah atau bidik misi. Nah, inilah kendala. Bahkan yang bikin kita sedih itu ada beberapa yang WA gitu kan. Mereka mengatakan, "Kak, kok kami di PHP?" gitu kan. Ya kan itu yang udah lulus tuh Mas, maksudnya yang udah lulus ke tahap universitas gitu, udah diterima. Iya, yang protes tuh biasanya begitu, karena mindsetnya mereka atau persepsi mereka itu ketika dibimbing itu sudah pasti lulus di kampus, sudah pasti diterima beasiswanya. Tapi kan kewenangan untuk meluluskan bidik misi atau KIP itu akan ada di perguruan tinggi, ya kan? Kita tidak punya gitu kan. Nah, kita ini kan hanya melakukan proses pendampingan, edukasi, motivasi, penentuan dia diterima atau tidak kan bukan ada di kami, begitu kan. Nah, ini yang di luar kemampuan kami, yang saya pikir ini yang perlu menjadi apa ya? Menjadi pemikiran ya pemimpin-pemimpin kita di atas gitu kan. Mungkin juga termasuk Kementerian Sosial. Sebut dong, gitu kan? Sebut dong Mas, sebut dong. Mau minta bantuan sama siapa? Biar akhirnya gerakan Ayo Kuliah ini benar-benar bisa terlaksana dengan sempurna gitu ya Mas. Ya, maksudnya anak-anak jadi tidak punya beban untuk memikirkan finansial, tidak punya beban untuk memikirkan gimana nanti bayar uang kuliah gitu. Betul. Siapa aja Mas?
Emang bantuannya mau dari siapa sih Mas? Emang dari Kemensos kurang Mas? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari konsep PKH itu sendiri kan memang tidak mengintervensi. Ya, artinya kan kalau kita bicara prasyarat ya, itu kan untuk kesehatan, ya pendidikan dan kesos kan. Iya. Khusus untuk anak yang sudah selesai atau sudah lulus SMA, itu kan memang tidak ada intervensi khusus begitu kan. Nah, namun ini memang faktanya kita melakukan proses pembinaan itu ternyata anak-anak ini bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi, ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga pemerintah kita, Pak Jokowi, kalau kita lihat tagline-nya adalah SDM unggul, Indonesia maju. Emang enggak Mas? Ya, saya justru kalau menurut saya ini satu tarikan nafas. Nah, artinya gerakan Ayo Kuliah itu sebenarnya adalah satu tarikan nafas dengan tagline yang kemudian dilakukan oleh pemerintah hari ini begitu kan. Apalagi nanti di tahun 2045 itu kan 100 tahun atau Indonesia emas. Nah, harapannya sih anak-anak ini yang kemudian pada akhirnya nanti akan melanjutkan proses pembangunan Indonesia di masa yang akan datang begitu. Nah, harapan kami sebenarnya apa? Kita tahu ya kan pemerintah ini punya program KIP kuliah. Punya ya sebenarnya Mas, punya begitu kan. Nah, harapan kami sebenarnya sederhana sekali begitu kan. PKH ya kan punya program inovasi, salah satu adalah pembinaan bidik misi melalui gerakan Ayo Kuliah begitu kan. Dan hasilnya cukup efektif begitu kan. Nah, ini ada bidik misi dan kemudian ada KIP kuliah begitu kan. Namun di lapangan kadang-kadang proses dua hal ini belum bisa sinergi dengan baik ya kan. Nah, faktanya dari 335 itu belum semuanya menerima KIP kuliah atau bidik misi. Nah, harapan kami adalah bagaimana ke depan Kemensos bisa jadi ya itu bisa melakukan proses komunikasi atau koordinasi atau kolaborasi dengan Kemendikbud, kemudian dengan Kemenak yang memang punya program KIP kuliah itu. Nah, jadi akhirnya mungkin bisa membantu juga para KPM anak kelas 12 ini yang sebenarnya pengen melanjutkan kuliah. Betul. Udah lulus tesnya juga tapi ternyata nggak bisa melanjutkan karena terbentur biaya gitu kan Mas ya. Tapi Mas sebenarnya kalau dari Mas Slamet sendiri ngelihat ketika ada banyak KPM yang curhat gitu bahwa udah lulus nih tapi di PHP-in, udah bisa masuk universitas tapi nggak bisa ngelanjut. Kalau dari Mas sendiri ada nggak sih upaya-upaya tertentu gitu Mas? Ya, dari pengalaman 2017 ya kan itu ada beberapa opsi yang bisa kita tempuh. Yang pertama apa? Kita meminta kepada universitas untuk memberikan keringanan UKT. Ya kan, uang kuliah tunggal. Ya kan, karena memang mereka dari keluarga tidak mampu. Ya kalau kita dulu semesteran lah ya. Nah, sekarang istilahnya UKT begitu. Kita minta kepada pihak kampus untuk memberikan UKT terendah. Yang paling rendah Mas? Ya, mestinya bisa 0. Harusnya 0 rupiah mestinya. Tapi belum ada kampus yang hari ini memberikan UKT 0 rupiah. Tapi kalau misalnya yang paling rendah ada Mas? Banyak atau gimana? Biasanya sih ketika kita mengajukan UKT rata-rata 300.000 sampai dengan 700.000. Ya kan? Nah, itu langkah awal yang kita lakukan ketika memang dia tidak lulus bidik misinya. Satu, kita minta keringanan UKT. Kedua apa? Kampus itu juga banyak beasiswa di luar bidik misi atau KIP kuliah, ya kan? Nah, itu jenisnya banyak, ya kan? Kita memang sampaikan kepada anak-anak itu kepada adik-adik ini untuk pertama adalah sasar dulu IPK. Jadi maksimalkan dulu IPK karena syarat untuk mendapatkan beasiswa itu adalah dari IPK, ya kan? Kedua, kami dorong juga mereka untuk aktif di organisasi. Karena biasanya dua hal ini ya. Satu dia potensi akademis, yang kedua dia adalah aktif di organisasi. Nah, dua hal itu yang biasa menjadi syarat untuk mendapatkan beasiswa, ya kan. Kemudian yang ketiga, kita juga mencoba mengkomunikasikan dengan pihak-pihak swasta, ya kan. Kerjasama dengan pihak swasta, Mas? Iya, ya kan. Di Lampung itu ada beberapa ya swasta yang memberikan beasiswa. Ini nggak apa-apa sebut merek misalkan ya. Ada misalkan YBM BRI, ada YBM PLN, begitu kan. Nah, itu ada memang beasiswa. Ya kan? Nah, kami sampaikan informasi, kami silaturahmi dengan lembaganya agar anak-anak PKH ya kan ini mendapatkan prioritas, mendapatkan beasiswa itu agar pada akhirnya ya mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Lancar gitu ya. Jadi udah fokusnya ke kuliah aja, fokusnya ke belajar aja gitu, nggak usah mikirin biaya, nggak usah mikirin UKT, SKS segala macam gitu ya Mas, udah nggak ada gitu ya, nggak usah mikirin itu. Sama satu lagi ya, ini pemerintah provinsi itu memang punya salah satu program ya dalam rangka mewujudkan visinya Pak Gubernur kita menuju masyarakat Lampung berjaya, itu ada memang program beasiswa ya kan, beasiswa provinsi ya kan. Memang belum di semua kampus ya, hanya di beberapa kampus, namun alhamdulillah sudah mulai beberapa anak PKH yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah
pemerintah provinsi. Kami juga berharap ke depan perhatiannya lebih, ya kan? Karena memang ini aset masyarakat Lampung ya, atau pemerintah Lampung gitu kan. Nah, selain dari pemerintah pusat, ya harapan kami juga dari Pak Gubernur, ya kan, atau dari pemerintah provinsi. Kecil Mas suaranya Mas, gedein dikit tuh. Audio saya ngomong, kok pas ngomong Pak Gubernur kecil gitu katanya. Ngomong langsung lah Pak, Pak lagi Mas gitu. Pak Gubernur mungkin mau lebih banyak beasiswanya gitu Mas, atau gimana? Setuju. Lebih banyak beasiswa nih Pak. Lebih banyak beasiswa ya Pak Gubernur ya. Nih Mas Slamet nih udah dari tadi udah kayaknya gatel gitu pengen ngomong. KPM kita yang kelas 12 bisa melanjutkan kuliah gitu ya. Betul. Nah nanti kalau udah selesai kuliah ngapain lagi Mas? Ada gerakan ayo kerja atau gerakan ayo magang? Ada Mas? Atau nggak ada? Atau ngapain nih Mas? Abis misalnya kuliah, lulus. Kan nggak berhenti di situ dong Mas. Kan kalau memang awalannya pengen menentaskan kemiskinan gitu untuk membantu keluarganya yang kurang mampu, nggak berhenti di setelah kuliah dong. Mungkin memang kuliah salah satu aspek menuju ke beratas kemiskinan, tapi kan nggak di situ gitu Mas. Maksudnya harus kerja, harus entah magang atau mungkin bikin usaha gitu. Setelah itu apa Mas? Nah ini alhamdulillah sejak 2017 sampai dengan hari ini sudah ada 2 yang kuliah dan pada hari sudah lulus. Alhamdulillah. Nah, 2 orang Mas? 2 orang. Dan bukan kebetulan ya. Alhamdulillah dua-duanya ketika mengikuti proses seleksi pendamping sosial PKH, dua-duanya lulus. Berarti mereka setelah lulus di kuliah menjadi pendamping PKH? Iya, betul. Gitu kan. Dan kebetulan juga dua-duanya orang tuanya sudah tergraduasi. Nah, jadi kami ingin memberikan sebuah model bahwa anak PKH yang asal muasalnya dari keluarga prasejahtera, dengan dia kuliah, ada peningkatan SDM, kualitas sumber daya manusianya, sehingga dia bisa mobilitas vertikal dan pada akhirnya menjadi pendamping PKH dan tergraduasi. Gitu. Nah tentu kan ini juga sama ya, seiring sejalan dengan arahan Pak Menteri, arahan Pak Dirjen, arahan Pak Direktur, agar kemudian juga mempercepat proses graduasi. Gitu. Nah. Tapi Mas, ini kan tadi pada jadi pendamping PKH. Betul. Ini jadi pendamping PKH-nya dipaksa apa mereka suka rela Mas? Ayo kan udah dapat gerakan kuliah nih, udah lulus nih. Ayo udah ikut jadi pendamping gitu. Ada paksaan nggak Mas? Siapa tahu nih, aduh udah bingung nih kan aku mau kerja. Udah jadi pendamping gitu Mas. Enggak juga sih gitu kan. Siapa tahu gitu Mas, kirain kayak ayo jadi pendamping, nanti habis itu jadi korkap, jadi korwil, gantiin saya gitu enggak ya Mas? Enggak, karena saya lihat begini, mereka ini kan fresh graduate ya. Jadi belum pernah bekerja di tempat lain. Betul. Jadi kan dan ini juga yang perlu kita sampaikan dari 2 orang ini, namanya yang pertama adalah Mbak Pesi Riana. Beliau ini menjadi pendamping di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, begitu. Dan ini wisudawan terbaik di Universitas Lampung, ya kan. Sama satu lagi Mas Jeffrey Buari, ya kan. Jeffrey Buari ini, beliau ini selain jadi pendamping sosial PKH, juga dikenal di masyarakat sebagai dai. Sebagai kiai, gitu kan. Nah, berarti sebenarnya nggak cuma jadi pendamping PKH aja. Iya. Nah, alhamdulillah artinya anak-anak PKH ini ternyata ketika diberikan kesempatan kuliah, pada akhirnya dia bisa berhasil, ya kan, mendapatkan pekerjaan, orang tuanya tergraduasi, gitu kan. Nah ini saya pikir juga menjadi contoh yang baik ya, agar bagaimana ke depan peluang anak-anak PKH ini yang punya potensi akademis untuk kemudian bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dan disupport oleh pemerintah melalui KIP kuliah atau bidik misi. Itu dari 2 orang ini udah lulus udah jadi pendamping. Berarti sekarang jadi pendamping aktif ya Mas ya? Alhamdulillah. Ikut ngebantuin juga berarti. Tapi Mas kalau misalnya tadi kita bahas kan ada 300 sekian anak. 335. Sampai tahun ini. Mereka tuh kuliahnya di mana Mas? Atau di satu kampus aja atau mungkin tersebar atau mungkin ada yang ke luar kota gitu Mas? Ada. Di mana? Variatif, ya kan? Karena memang kita juga tidak memaksa mereka untuk memilih kampus tertentu ya. Terserah gitu ya, masih bebas. Terserah sesuai dengan minat dan bakatnya begitu. Tapi kami sarankan untuk di sekitar Provinsi Lampung. Di Lampung aja? Iya, saran ya. Ya kan, karena apa? Kalau di Provinsi Lampung ketika ada masalah, relatif kita bisa mengadvokasi. Ngebantu gitu. Ya. Kemudian mengkomunikasikan, oh ini loh anak-anak PKH yang diterima contoh di Universitas Lampung, contoh di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, contoh di UIN Raden Intan atau di EIN. Banyak ya berarti? Banyak. Nah, alhamdulillah 335 itu memang mayoritas ada di Lampung ya. Mereka itu kuliah. Negeri atau swasta Mas kebanyakan? Kita arahkan rata-rata ke negeri.
ya ke kampus-kampus negeri, PTN dan PTKIN begitu. Bahkan ada satu yang diterima di Fakultas Kedokteran, itu di Universitas Bengkulu. Ada juga yang keterima di ITB jurusan pertambangan gitu. Wah, berarti sebenarnya memang fokusnya untuk mengajak para KPM yang kelas 12 ini untuk bisa kuliah, terus habis itu setelah itu juga bisa membantu juga menjadi SDM PKH juga, dan kuliahnya pun tersebar gitu ya Mas. Kalau di yang luar kota ada Mas? Ada. Ada. Di mana Mas kampusnya? Ada mungkin? Ya tadi ada di ITB ada di Universitas Bengkulu ada di UIN Sunan Kalijaga ada, ya macam-macam. Jadi ada banyak, tapi memang jumlahnya tidak banyak ya. Karena memang difokuskannya di Lampungnya dulu gitu ya Mas ya, biar nanti kalau misalnya mungkin ada masalah itu bisa langsung dibantuin gitu. Ya, sederhananya maksud saya begini, kalau ongkosnya habis dia bisa pulang. Tapi kalau misalkan dia di tempat yang jauh, bisa juga pulang. Bisa juga ya? Bisa, tapi ya paling kita nggak tahu pulangnya berapa hari atau mungkin naik apa, kita nggak tahu. Tapi pulang mungkin pulang bisa, atau mungkin malah jadi kerja di sana Mas, kerja di kuliah. Bisa jadi. Nah Mas, kalau misalnya yang udah, kan banyak nih, dari tadi kita ngobrol ada 335 anak yang sudah keterima. Mereka ngomong apa sih Mas ke pendamping? Maksudnya kayak mungkin nggak banyak yang nyangka juga bisa akhirnya kuliah gitu, atau mungkin kepikiran buat kuliah aja tuh mungkin nggak ada, tapi akhirnya mereka bisa kuliah. Ada nggak sih Mas yang mungkin curhat ke Mas Slamet atau mungkin curhat ke pendamping? Ya banyak sih yang kemudian WA ya, bahkan beberapa orang tuanya ya mengucapkan terima kasih begitu kan, karena memang selama ini mereka tidak menyangka anaknya bisa kuliah begitu kan, ya kan. Namun juga ada yang juga ketika dia diterima karena bidik misinya atau kuliahnya tidak diterima, ya pada akhirnya dia mengundurkan diri gitu kan. Nah ini sisi yang membuat kami tidak bahagia begitu kan. Berarti ada yang putus kuliah Mas, maksudnya ketika melanjutkan proses kuliah, ketika mereka lagi kuliah tiba-tiba mereka putus gitu. Rata-rata sih tidak sampai dengan proses kuliah. Karena kan biasanya tidak lama dia diterima di kampus penetapan ya, melalui jalur tadi itu SNMPTN atau SBM. Ketika diumumkan nih, biasanya nggak lama bidik misi atau KIP kuliahnya diterima juga begitu kan. Biasanya jelang waktunya nggak panjang begitu. Nah, mereka ini kadang-kadang ketika sudah tahu nih KIP kuliahnya tidak diterima, mereka langsung karena mereka sudah berpikir nanti akan bayar UKT, akan bayar kos, kemudian akan biaya hidup dan sebagainya. Jadi mereka ketika tahu bahwa mereka nggak dapat bidik misi, ya udah lepas gitu ya Mas ya. Hampir rata-rata. Nah, namun kami juga sampaikan bahwa ada opsi-opsi sebenarnya. Nah, memang disinilah jiwa petarung dari, tapi ya kita paham sendiri lah, karena memang latar belakang keluarga dari PKH ini prasejahtera. Kadang-kadang jiwa atau semangat mereka untuk bertahan itu relatif berbeda-beda. Namun ada contoh yang sampai dengan dia mampu bertahan, ya kan? Dia tidak mendapatkan KIP kuliah, tapi diterima di salah satu kampus ya kan? Itu dia bertahan. Kebetulan ini laki-laki, ya kan? Nah, beliau untuk mempertahankan studinya, bahkan dia tinggal di musola. Nah, dia tinggal di musola, ya kan, tidur di situ, kemudian dia menjadi marbot masjid. Nah, marbot. Nah, dia sambil menjadi marbot, kemudian sambil ngajar privat untuk biaya Karena nggak dapat KIP ya Mas. Ya artinya, tapi kan nggak banyak tuh yang model begitu, ini kan. Nah, namun ini potret begitu loh. Potret ternyata ada juga yang terus berjuang. Sebenarnya mereka mempertahankan masih pengen kuliah dan melakukan banyak upaya juga untuk bisa menyelesaikan kuliah gitu ya Mas. Iya betul. Nah Mas, kalau Mas Slamet sendiri kan sebagai pencetusnya gerakan Ayo Kuliah nih Mas, gimana sih rasanya ngelihat gitu programnya berjalan, walaupun belum lancar sepenuhnya, tapi setidaknya sudah berjalan pelan-pelan. Terus ngelihat gimana respon para KPM kelas 12 yang banyak WhatsApp tadi cerita sama Mas Slamet gitu, gimana sih Mas perasaannya Mas? Iya tentu perasaannya senang ya, senang gitu kan, bahagia gitu, secara batin nih kan. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya ini kan mungkin gagasan dari kita gitu kan. Namun dalam proses pelaksanaan kan tidak mungkin saya berjalan sendiri begitu kan. Tentu juga saya dibantu ya kan oleh tim yang baik SDM PKH, Korkap, ya kan Korwil, bahkan dinas sosial begitu kan, teman-teman volunteer ya kan, satuan gerakan Ayo Kuliah itu gitu kan, sehingganya apa yang kita lakukan ini ya gayung bersambut dan hasilnya relatif trennya terus meningkat begitu kan. Jadi semua elemen ikut bareng untuk mensukseskan si gerakan Ayo Kuliah ini ya Mas ya. Ya insya Allah begitu gitu kan. Dan kita juga lihat ini sudah mulai nih virusnya menggejala ya. Kita lihat kayak kemarin misalkan di NTB ya kan, Pak Kadisnya juga sangat mendukung begitu kan dengan gerakan ini begitu kan. Kemudian di Jawa Barat ya kan, kemudian juga di Jawa Tengah gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak yang bergerak
mudah-mudahan nanti semakin banyak peluang anak-anak PKH untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan tinggi begitu. Pada akhirnya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Betul. Sebenarnya intinya itu ya Mas. Nah, ya? intinya itu sebenarnya cerita yang mau kita bangun itu sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya ini kan gerakan Ayo Kuliah ini kan baru terjadi 2017, PKH-nya dari 2007. Betul. Nah, sebelum ada gerakan Ayo Kuliah ini sebenarnya kalau di daerah Lampung sendiri Mas, seberapa banyak Mas yang kuliah, yang akhirnya lanjut kuliah gitu, sebelum ada gerakan Ayo Kuliah ini? Kebetulan kami belum mendata sebelum 2017, begitu kan. Karena memang ide itu muncul di 2017, begitu kan. Baru akhirnya baru mulai kita pendataan. kita baru mendata itu mulai di 2017. Sehingganya kami punya data itu ya baru di 2017 sampai dengan 2020, gitu. Dan ternyata memang sangat sedikit ya Mas ya yang melanjutkan kuliah, bahkan mungkin ya sebenarnya kalau kita bicara persentase ya 0,0 sekian persen dari populasi kelas 12 yang ada di Provinsi Lampung begitu. Kalau misalkan ini skupnya nasional ya tentu akan semakin besar lagi. Iya betul. Nah, Mas kan nggak mungkin dong ide tiba-tiba langsung muncul gitu aja gitu maksudnya. Betul. Mungkin acara beranda kali ini juga nggak tiba-tiba muncul. Bikin gitu kan nggak mungkin Mas. Idenya kalau dari Mas Slamet nih, Mas Slamet lagi ngapain? Misalnya Mas Slamet lagi tiba-tiba lagi tiduran, duh kasihan nih KPM nih harus kuliah nih gitu. Atau mungkin tiba-tiba lagi di kamar mandi lagi mandi, iya keingetan KPM nih, KPM banyak yang belum kuliah gitu. Pas ngapain sih Mas idenya gitu? Kecetusan nih ide nih kapan gitu? Pas lagi ngapain lebih tepatnya? Karena mungkin nggak ada yang kepikiran juga Mas ke arah situ. Kalau kapannya ini ya saya agak relatif agak ini ya. Atau misalnya lagi throwback gitu ngeliat-liat foto masa kecil, ternyata dulu kita kuliah susah banget ya, aduh kasihan nih juga nih KPM nih gitu. Siapa tahu Mas, aku ngide aja. Enggak sih sebenarnya ya itu tadi ya di awal dari latar belakang karena kita melihat data gitu kan. Jumlahnya banyak, tapi kok cerita yang melanjutkan pendidikan tinggi kok dikit. Itu satu, itu latar belakangnya. Kedua, ya kan ya kita tuh punya cerita yang sebenarnya mirip-mirip begitu loh. Dalam arti cerita kita secara pribadi begitu kan. Kita juga dulu kuliah susah. Saya dulu ya pertama kali masuk ke kampus itu tahun 2003. Ya, Mas lulusan mana Mas boleh? Saya lulusan Unila, ya Universitas Lampung, jurusan Ilmu Pemerintahan. Ngeri. Angkatannya tahun 2003. Wah. Ya, kan? Ya nggak cuma S1 ya Sobat Sosial, tolong diingat. Nggak cuma S1 tapi S2 juga. Siap. S2-nya juga cum laude dua-duanya loh, Sobat Sosial, mungkin ada yang belum tahu nih. Mas, sombong dikit dong Mas, jangan terlalu rendah diri gitu Mas. Gimana? Orang tuh boleh sombong, aku aja yang biasa aja nih sombong aku. Bisa disombongin Mas, ilmu pemerintahan S1, S2-nya apa Mas? Magister ilmu pemerintahan juga. Ada bau-bau ke DPR Mas? Kalau bau ada, kan deket itu kan. Enggak, maksudnya rumah. Kayak tiba-tiba, wah ilmu pemerintahan nih, mungkin dari S1 Mas udah kepikiran. Wah, saya mau ilmu pemerintahan karena saya akan maju menjadi anggota DPR. Siapa tahu Mas. Kan ilmu pemerintahan. Kan udah di PKH kan udah cukup lama Mas, udah dari 2014. Betul. Mungkin udah saatnya. Udah PKH, kita selesaikan tugas kita di PKH, habis itu kita cabut jadi anggota DPR gitu Mas. Siapa tahu. Ada nggak sih Mas emang kepikiran DPR gitu? Untuk sementara belum kepikiran seperti itu. Kalau belum berarti akan. Untuk nanti kita belum tahu gitu kan. Cuma yang pasti apa yang ada di depan kita dulu yang kita kerjakan. Gitu. Terakhir nih Mas untuk menutup Mas. Siap. Kan dari tadi kita ngobrol, harapannya untuk di-sharekan juga di YouTube-nya Linjamsos ya Sobat Sosial ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like juga. Mas follow Linjamsos oke nggak? Sudah. Bohong. Saya sudah sering komen. Ini komen apa nih? Komen kalau cuma jempol doang mah bisa Mas, semua orang juga. Enggak, aku komen pasti ya. Kalau lagi beranda lagi live, lagi premiere, nonton nggak Mas? Nonton. Masa? Iya, tapi nggak semua ya. Kadang-kadang kan kita di jalan, gitu. Tapi relatif saya sering pastikan ngecek begitu. Kan. Berarti udah kenal aku ya Mas ya? Ya ketemu ya kan. Kenal via itu aja Mbak, via di beranda aja gitu kan. Insyaallah. Nah, dari kan nih kita udah ngobrol-ngobrol nih. Betul. Untuk penutup nih, Mas. Bentar. Kok gue capek ya? Nah, Sobat Sosial, ini kayaknya udah terlalu asik obrolannya. Kayaknya kalau misalnya ditayangin semua di kayaknya kalau ditayangin semua di beranda kayaknya nggak asik deh. Aku pengen ngobrol private sendiri nanti sama Mas Slamet. Jadi untuk penutup nih ya Mas Slamet ya, ada nggak sih Mas yang mau disampaikan gitu untuk SDM PKH Lampung atau mungkin untuk warga Indonesia kalau mau jadi DPR? Ada nggak Mas yang mau disampaikan? Kalau mau ngomongnya lebih kelihatan kayak ngobrol sama masyarakat Mas, di sini Mas kameranya Mas. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin ya harapan juga mungkin mimpi kita ke depan ya berkaitan dengan
implementasi PKH. Yang pertama adalah era milenial ya, 4.0 ini publikasi memang menjadi sebuah keharusan dalam rangka mendukung kinerja. Maka harapan saya gitu kan, dan tentu juga ini harapan Pak pimpinan kita di Kemensos kepada teman-teman SDM PKH untuk senantiasa juga melakukan publikasi berkaitan dengan kinerja-kinerja PKH yang positif begitu kan, bukan yang negatif begitu kan, tapi yang positif agar apa? Agar kinerja kita itu diketahui oleh masyarakat secara luas begitu. Pemerintah hadir ya kan, atau sesuai dengan tagline kita adalah Kemensos hadir gitu kan. Nah, dengan publikasi kinerja, dengan kita menyampaikan informasi-informasi positif pada masyarakat, tentu ini akan menjadi hal yang positif ya kan, berkaitan dengan kinerja pemerintah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan gerakan Ayo Kuliah Mbak gitu kan. Karena memang ini menjadi concern kita ya kan. Kami berharap dan nggak hanya saya gitu kan, artinya teman-teman SDM PKH di Lampung juga mungkin teman-teman volunteer dan para KPM ya kan, berharap agar gerakan ini bisa menular atau menjalar atau apa ya, tersebar gitu tersebar loh ya kan di Nusantara gitu. Karena tadi itu niat kita di lain adalah bukan berbagi ya kan, agar apa, agar anak-anak KPM PKH ini punya kesempatan untuk mobilitas vertikal ke atas, pada akhirnya memutus mata rantai kemiskinan. Terakhir Mbak, boleh ya agak panjang dikit ya kan. Nah, kami berharap sekali lagi ini pengalaman fakta di lapangan begitu. Ternyata ketika anak-anak PKH yang berhasil diterima di perguruan tinggi, namun tidak didukung atau tidak ada intervensi KIP kuliah atau bidik misi, itu sangat berpengaruh dengan proses pendidikannya atau menyelesaikan studinya. Maka kami berharap melalui Kementerian Sosial mungkin bisa menjembatani kami, ini aspirasi kami dari Lampung untuk Indonesia, agar anak-anak PKH ini bisa diintervensi mendapatkan KIP kuliah atau bidik misi melalui Kemendikbud dan Kemenak. Saya pikir dengan ini akan lebih banyak lagi anak-anak PKH yang bersemangat untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Karena ada jaminan bahwa biaya tidak kuliah. ada biaya kuliah. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Wah, Sobat Sosial. Nah, semoga nih virus yang nyebar, virus kebaikan aja. Virus coronanya udah selesai, cukup segini aja. Kayaknya kita udah cukup lelah ya Sobat Sosial. Dan mesti diingat ya Sobat Sosial, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol keamanan dan kesehatan juga. Kalau ngobrol 1 meter jaraknya, pakai masker juga jangan lupa, rajin-rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer. Pokoknya semoga nanti kita sehat-sehat terus aja sampai nanti ya Mas ya. Siap. Nah, Mas Slamet terima kasih sudah datang ke Beranda kali ini. Mas Slamet ini adalah orang yang pertama kali melihat aku dengan seragam baru. Jadi Sobat Sosial jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe juga YouTube-nya Linjamsos, ada di Linjamsos Oke, di Twitternya juga Linjamsos Oke, di Instagramnya juga Linjamsos Oke. Pokoknya harus follow dan ikuti banyak banget lah berita-berita keren di situlah, berita-berita asik soal PKH juga, soal Tagana dan masih banyak lain. Sobat Sosial, kita harus menutup nih, Mas. Mungkin Mas Slamet kan sibuk nih ya, jadi terima kasih banget nih udah menyempatkan waktu datang ke Beranda. Sekali lagi terima kasih ya Sobat Sosial dan nonton, sehat-sehat selalu, dadah!